Indonesia, ngoyaknya warga. Timnas Indonesia U23 jadi momok menakutkan, Hang Antuan puji habis Sintayong. Timnas Indonesia U23 baru saja menantang sang juara bertahan Piala AFF U23 2023 Vietnam di laga final. Pertandingan yang sangat dinanti karena kedua negara ini memiliki rivalitas yang sangat tinggi. Sementara dalam pertemuan ini, Vietnam masih dibuat ketar-ketir dengan lemparan mematikan Timnas Indonesia U23. Pasalnya ada pemain Indonesia U23 lain yang memiliki lemparan tak kalah mematikan, yakni Robby Darwish. Tuah lemparan Robby Darwish tercipta dalam pertandingan babak semifinal kemarin, di mana lemparan jauhnya berbuah gol tundukan Muhammad Ferrari. Lemparan Robby ini pun sukses membuat was-was pasukan Hang Antuan. Bahkan, nakoda The Golden Star Warriors ini tidak memungkiri lemparan ke dalam Timnas Indonesia U23 benar-benar menjadi ancaman bagi pertahanan Vietnam. Di pertandingan terakhir SEA Games, kami tidak bisa mengatasinya. Ini bukan hanya soal taktik, tapi juga ditentukan oleh banyak faktor, ucap Antuan. Pelatih Vietnam U23 ini pun juga memuji Sintayong, di mana Antuan menyebut juru racik asal Korea Selatan ini sebagai pelatih dengan banyak pengalaman. Selain itu, Antuan juga menyebut skuad Timnas Indonesia U23 dihuni banyak pemain berpengalaman. Kondisi ini pun membuat Antuan tidak akan terkejut jika Indonesia yang menjadi juara Piala AFF U23 2023. Sintayong sendiri mengucapkan terima kasih atas pujian yang diberikan Antuan. Lebih dari itu, Sintayong memaknai pertandingan ini tidak hanya sekedar pulang bawa trofi atau tidak, di mana gelar juara Piala AFF U23 2023 dipandang bukan sebagai harga mati buat Sintayong. Menurutnya masih ada hal lain yang lebih penting ketimbang titel juara dalam kejuaraan kelompok umur. Skuad seadanya, kunci Timnas Indonesia melaju jauh di Piala AFF U23. Sintayong kini resmi mengalahkan seluruh negara Asia Tenggara usai Timnas Indonesia U23 menaklukkan Timnas Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 kemarin. Sebelumnya, negeri Gajah Putih selalu menjadi batu sandungan di berbagai kelompok umur. Berkat hasil ini, Sintayong pun resmi menaklukkan 10 negara Asia Tenggara di berbagai kelompok usia. Pencapaian ini pun terasa amat spesial karena sejak awal Garuda Muda selalu mendapatkan batu sandungan. Namun, Sintayong memilih tekun untuk meracik Garuda Muda supaya bisa terus memberikan perlawanan dengan skuad yang sangat terbatas. Bahkan di sela-sela turnamen, Sintayong dengan sabar dan tekun masih harus mengajari pemain Timnas Indonesia U23 cara passing yang benar. Hal ini dilakukan karena menurutnya masih banyak pemain yang tekniknya salah dalam menggoper bola. Selain itu, dalam melakukan passing harus menjaga keseimbangan dan mengunci ankle. Video itu pun menuai beragam komentar dari netizen. Pasalnya, teknik passing adalah teknik yang sangat dasar untuk seorang pemain sepak bola. Tidak sepantasnya, pemain yang telah berada di level tim nasional masih harus belajar teknik dasar seperti ini. Kendati demikian, hal-hal yang diajarkan Sintayong pun berhasil memberikan dampak yang signifikan untuk permainan Timnas Indonesia U23. Terbukti skuad Garuda berhasil melaju ke babak final Piala AFF U23 2023. Dalam hal ini tidak hanya tim pelatih yang berjuang untuk membentuk pemain, akan tetapi Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji pun ikut andil dalam memperkokoh mental para punggawa Garuda, di mana jelang pertandingan beberapa pemain Timnas Indonesia mendapatkan masukan, utamanya kepada pemain-pemain baru yang untuk pertama kalinya membela tim merah putih. Sumarji menginginkan mental bertanding para pemain tersebut lebih baik ketimbang saat membela klub, di mana rasa tanggung jawab yang tinggi harus dikeluarkan demi Timnas Indonesia U23. Sebelumnya, cara serupa juga diterapkan pada skuad Indra Syafri. Bahkan pada SEA Games kemarin, sejumlah psikolog pun ikut diterbangkan ke Kamboja, yakni untuk mengolah stabilitas psikis, mental pemain agar tetap kokoh. Dan hasilnya pun manis, Garuda Muda pun berhasil membawa pulang emas. Penuh kejutan bocoran skuad FIFA Matchday September 2023. Usai kesibukan bersama timnas kelompok umur di Piala AFF U23, Sintayong tidak akan memiliki waktu istirahat yang panjang. Pasalnya, Sin ganti akan berjibaku dengan timnas senior untuk persiapan FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Dalam agenda FIFA Matchday September ini, skuad
skuad Garuda sendiri dijadwalkan akan menjalani satu pertandingan saja, yakni kontra Turkmenistan pada Jumat 8 September. Sejatinya Garuda bisa bertanding sebanyak 2 kali pada agenda ini. Akan tetapi PSSI memutuskan hanya akan menjalani satu pertandingan saja. Alasannya adalah padatnya jadwal dari Sintayong, yang mana juga harus menukangi timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jelang pertandingan FIFA Matchday ini, telah muncul bocoran pemain yang akan dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Di antaranya datang dari Persib Bandung dan Borneo FC. Dari kubu Persib tercatat ada 4 pemain yang dipanggil Sintayong. Adalah debutan Rian Kurnia, Mark Locke, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Sementara dari kubu Borneo FC total ada 3 pemain yang mendapatkan pemanggilan untuk membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September ini. Adalah Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, dan juga Adam Alis. Bagi Nadeo dan Adam Alis, pemanggilan ini pun menjadi bukti kiprah api keduanya bersama Borneo. Setelah sebelumnya sempat tak dipanggil untuk membela timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan. Dari nama-nama yang dipanggil itu ada potensi Sintayong akan menghadirkan wajah-wajah baru lainnya di timnas Indonesia. Pasalnya, nama-nama lama yang masih berusia muda diprediksi tak akan disertakan di FIFA Matchday September ini, yakni demi membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Hernando Adi Sutariadi yang kerap jadi langganan timnas senior kemungkinan akan diparkir untuk membela timnas Indonesia U23 yang akan bertanding pada 9 dan 12 September 2023.